wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Septiana Wigunia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Septiana Wigunia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, jelaskan pengertian, perbedaan, dan implementasi pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik dan referensi yang dibaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses mental dan perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang secara relatif, tetapi sebagai hasil dari latihan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungannya. Secara esensial, belajar mencakup transformasi adalah aspek kognitif, pemahaman, aktif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Proses ini menuntut keterampilan aktif individu dalam perubahan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mahir. Pentingnya untuk memahami bahwa perubahan dalam belajar berupa hasil usaha sadar, bukan sekedar pengaruh kematangan biologis atau perubahan fisik secara semata. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya perubahan tingkah laku. Hasil akhir dari belajar adalah perubahan baik dari tidak tahu menjadi tahu atau yang tidak bisa menjadi mahir. Yang kedua, perubahan bersikap relatif permanen. Perubahan yang terjadi karena belajar akan bertahan dalam waktu yang lama, bukan sekedar ingatan jangka pendek atau pengaruh obat-obatan atau alkohol. Yang ketiga, melalui proses pengalaman. Belajar bukan hasil dari kematangan biologis, seperti bayi yang tiba-tiba bisa berjalan karena usia cukup, melainkan hasil dari latihan dan usaha sadar. Yang keempat, bersikap aktif. Belajar memerlukan keterlibatan mental maupun fisik dari si pembelajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi yang dikelola secara sistematis antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jika belajar adalah proses internal pada siswa, maka pembelajaran adalah desain eksternal yang sengaja diciptakan untuk memicu dan memfasilitasi proses belajar tersebut. Agar belajar efektif, pembelajaran tidak hanya sebatas aktivitas mengajar di kelas, melainkan mencakup pengaturan metode, strategi, dan media yang terencana untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, dilakukan secara sadar dan terencana, memiliki desain instruksional, kurikulum, dan metode yang jelas. Yang kedua, adanya interaksi, melibatkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa, atau siswa dengan media. Yang ketiga, memiliki komponen yang saling terkait, terdiri dari tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang keempat, berorientasi pada tujuan. Segala aktivitas di dalamnya diarahkan untuk mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar dan pembelajaran. Secara garis besar, belajar tujuan utama
dari aktivitas belajar dan pembelajaran ini adalah untuk membantu manusia mencapai potensi maksimalnya sebagai berikut. 1. Penguasaan ilmu pengetahuan. Memperoleh informasi, wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, membutuhkan karakter, sikap, menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian pada yang baik atau efektif. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Pengarahan keterampilan teknis atau hard skill serta kemampuan interpersonal atau soft skill. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Membekali individu agar mampu bertahan dan berinovasi di lingkungan yang terus berubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Agar proses belajar dan pembelajaran efektif, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatian dan memotivasi. Belajar tidak akan terjadi tanpa adanya perhatian memotivasi, baik dari dalam diri maupun dari luar. Ada pergerakan utama siswa untuk mau belajar. Yang kedua, keaktifan. Belajar adalah proses alami. Siswa harus aktif melakukan, mencoba, dan mengolah informasi, bukan sekedar menjadi wadah yang kosong yang diisi. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Semakin banyak indera yang terlibat, seperti melihat, mendengar, meraba, melakukan, maka semakin dalam pemahaman yang didapat. Yang keempat, tantangan. Materi yang terlalu mudah akan membosankan, sedangkan materi yang terlalu rumit akan membuat frustasi. Pembelajaran harus memberikan tantangan yang sesuai dengan level perkembangan siswa. Yang kelima, pengulangan. Sesuai dengan teori Law of Success, materi yang sering diulang akan lebih mudah diingat dan dikuasai. Yang keenam, perbedaan individual. Setiap siswa unik, memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, seperti visual, auditory, kinestetik, dan latar belakang yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbedaan, contoh implementasi pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik, dan referensi bacaan. Yang pertama, behavioristik merupakan sebuah paradigma dalam psikologi pendidikan yang memandang proses pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang bersifat konkret dan dapat diamati secara objektif. Berakar dari pandangan positivisme, teori ini berargumen bahwa belajar pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan atau pesan yang merupakan tanggapan atau perilaku yang muncul dari individu sebagai konsekuensi dari rangsangan tersebut. Dalam pandangan ini, aspek internal seperti pemikiran, perasaan, atau motivasi. Yang kedua, perbedaan behavioristik. Perbedaan pertama terletak pada pemicu perilaku di mana ada pendekatan yang mengandalkan rangsangan yang di awal untuk menciptakan gerak refleks otomatis seperti kebiasaan, sementara pendekatan lain lebih fokus pada hasil di akhir sebagai penentu apakah suatu tindakan akan diulangi atau tidak. Perbedaan kedua berkaitan dengan peran pembelajaran, yaitu antara contoh implementasi behavioristik.
Yang pertama, memberikan hadiah reward. Guru memberikan stiker bintang atau pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, latihan berulang, journaling. Guru mengulang materi secara terus-menerus, misalnya menghafal perkalian atau kosakata bahasa asing atau menjadi respon otomatis. Yang ketiga, menyusun materi terstruktur. Bahan ajaran dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil modul sehingga siswa dapat mencapai penguasaan langkah demi langkah. Yang keempat, membentuk kebiasaan habituation. Membiasakan siswa berbasis sebelum masuk kelas atau mencuci tangan sebelum makan melalui pengkondisian rutin. Pengertian konstruktivistik adalah paradigma belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara pasif dari guru ke siswa, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, perbedaan. Perbedaannya terletak pada cara pengetahuan dibangun. Pandangan pertama, Biaknet, menekankan pada kemandirian di mana anak belajar melalui eksplorasi sendiri sesuai tahapan usia. Contoh implementasi dalam pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Guru memberikan masalah nyata dan siswa mencari solusi sendiri melalui riset dan diskusi. Yang kedua, diskusi kelompok. Memfasilitasi siswa untuk saling bertukar pikiran. Guru membangun pemahaman kolektif. Yang ketiga, discovery learning. Siswa melakukan eksperimen, misalnya mencampurkan warna untuk menemukan konsep pengetahuan secara mandiri. Yang keempat, soft link. Guru memberikan bantuan besar di awal materi sulit, lalu perlahan mengurangi seiring meningkatnya kemampuan diri siswa. Referensi yang dibaca: Sukrah N22, Implementasi Teori Pembelajaran Konstruktivisme dalam Pembelajaran Sains, Jurnal Pendidikan dan Budaya. Yang kedua, Pratama TA. 22, Referensi Teori Pembelajaran Behavioristik terhadap Pembelajaran di Era Digital, Jurnal Ilmu Pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.